Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah kewirausahaan jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Saya Muhammad Ade Zini Ilman dengan NIM belakang 064. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tirin Rasiwi, NIM 154 dari konsentrasi gedung. Nama saya Aulia Kusuma Dewi dengan NIM 2 dari konsentrasi bangunan gedung. Perkenalkan, nama saya Reza Alisa, NIM 129 dari konsentrasi jalan jembatan. Nama saya Agung Kurniawan, NIM 066, kelas gedung 1. Jadi pada video kali ini kami akan melakukan wawancara kepada pemilik usaha dagang Hanura Teknik, yaitu Bapak Haji Subhan dan istrinya Ibu Diana. UD Hanura Teknik itu sendiri merupakan usaha dagang yang bergerak pada produksi alat-alat pertanian dan juga produksi puli. Nah, yuk simak video berikut ini untuk mendapatkan informasi-informasi penting dari Bapak Haji Subhan sebagai seorang pengusaha sukses yang telah merintis dan membangun usahanya sejak tahun 1996. Nama saya Haji Subhan, kelahiran Desa Kebasen, Tegal, tahun 74 Novembernya. Nama saya Diana Ferawati, kelahiran Kota Tegal, tahun 1979. Nah, di sini mungkin kami akan mewawancarai mengenai usaha atau usaha yang sedang Bapak dan Ibu sedang geluti untuk sekarang ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu secara general atau secara umum, jadi usahanya itu seperti apa gitu. Usaha saya itu di bidang teknik. Kebetulan saya itu mulai usaha pada tahun 2000. Nah, setelah saya menikah dengan istri saya di tahun 2000 itu, saya mengembangkan usaha. Jadi sebenarnya kita usaha itu sebelum kita menikah, kita udah punya usaha, cuma belum sebesar sekarang setelah saya menikah. Karena pada tahun itu di Indonesia sendiri itu mengalami krisis moneter pada tahun 97. Nah, di situ kita mulai merintis usaha dari saya masih berjaga. Saya itu buka usaha kecil-kecilan, dari pertama kecil itu ya, dari punya karyawan 1, punya mesin 1 di tahun 2098 kalau nggak salah. Nah, di 98 kita punya usaha di bidang teknik yang kebetulan barangnya itu masuk di bidang pertanian, sektor pertanian. Nah, kita itu produksinya jenisnya itu seperti pemecah gabah, traktor pertanian, alat-alat pemecah, alat-alat beras itu ya, pemecah beras, melingkup itu. Dan pada saat itu kebetulan saya masih sendirian. Saya mengembangkan usaha saya itu, saya masuk daerah Lampung. Waktu itu di tahun 98 ya, saya masuk daerah Lampung yang kebetulan pada waktu itu belum ada yang namanya teknik, jadi persaingannya itu belum ada. Nah, saya di situ tuh kebetulan karena saya dari Tegal, yang misinya itu ngisi-ngisi toko-toko teknik itu ya, berarti mencakup sales dari toko-toko tersebut. Nah, di situ saya masuk toko door to door. Tokonya itu yang berkesinambungan dengan alat-alat teknik yang bekerja di bidang persawahan, ya, perindustrian, perkayuan, perkapalan. Nah, itu alat-alat itu yang saya buat. Terus baik, terima kasih Kak. Mungkin tadi untuk usahanya sendiri seperti di bidang alat-alat pertanian. Nah, sebenarnya sebelumnya itu kan sudah lama dijalankan. Nah, dari sekian banyak mungkin bisa memilih jalur ingin menjadi seorang dosen atau seorang apa itu, tapi Bapak kan menjadi seorang wirausahawan. Nah, itu mungkin apa yang menjadi alasan terkuat gitu Pak? Oh ya, oke. Pada tahun 95
kebetulan ibu saya itu udah agak tua. Saya dari 8 saudara. Nah, kebetulan saya itu anak terakhir dari ibu saya. Nah, yang dua itu saya masih lulusan SMP, kakak saya lulusan SMA. Faktor usia orang tua yang sudah punya umur, di situ saya suruh milih yang mau sekolah siapa dulu, gitu kan. Nah, inisiatif saya karena kakak saya udah SMA, saya bilang sama ibu saya supaya kakak saya kuliah, saya di sini bekerja, berusaha meneruskan bahasanya meneruskan kakak saya yang waktu itu kebetulan dalam keadaan dilema masalah dalam perdagangan. Nah, akhirnya di situ walaupun bahasanya pahit buat saya tidak sampai tutup di SMA ya, tapi saya sudah membayangkan ya, teman-teman saya lulusan SMP itu dia bisa duduk di SMA, saya harus bekerja, tapi itu tidak buat dilema buat saya itu. Saya berjuang keras untuk demi orang tua, demi kakak saya bisa kuliah. Kebetulan nasib itu memang baik di keluarga saya. Kakak saya waktu kuliah di Undip, nggak tahunya dia nyabang di PLB penerbangan Curug. Dia masuk di PLB, dia punya kedinasan di pilot ya. Nah, saya kebetulan waktu itu dipegang toko yang industrinya itu menjamin untuk kehidupan saya gitu loh. Nah, saya membayangkan waktu itu seandainya saya yang sekolah saya mungkin semuanya itu ya akan seperti ini, beda bicara gitu ya. Nah, kakak saya akhirnya kuliah di PLB ya, sekolah di PLB, dia tanpa adanya pembiayaan karena ditanggung oleh pemerintah. Nah, di sini saya mengembangkan sayap. Kakak saya masuk ke pilot, dia bekerja di pilot. Di sini saya sudah usahanya semakin besar gitu loh. Saya bayangkan seandainya waktu itu teman-teman saya itu waktu itu kan SMA, bahkan dia udah kuliah. Di sini saya sudah sukses. Ya, karena pada tahun-tahun tersebut setelah saya lulus SMP 5 tahun, saya sudah merasakan bahwa diri saya itu udah sukses. Dalam arti sukses itu kita udah punya usaha mandiri, punya pengecoran, punya bidang mesin bubut, punya karyawan. Waktu itu belum punya istri gitu. Belum lengkapnya dipunya istri. Nah, pada tahun 2000 kebetulan saya menjalin sama ibu ya, yang kebetulan sekarang menjadi istri saya. Nah, kebetulan ibu itu lulusan SMA ya, Ma. Nah, itu mendukung usaha saya. Setelah dia mendukung, dia tahu bahwa usaha saya itu sering keluar kota, pengantin baru sering ditinggal pergi, tapi demi kelancaran usaha saya. Itulah dari awalnya seperti itu. Ya, mendengar cerita tadi sungguh luar biasa ya Pak. Jadi memang tekad yang kuat itu hasilnya nanti pasti akan bagus gitu. Ya. Dari usaha yang Bapak dan Ibu sudah jalankan ini, mungkin dari awal tadi modal usahanya itu berasalnya tuh dari mana? Oke, kebetulan saya anak terakhir dari saudara 8 saudara. Nah, kakak-kakak saya itu sebagian mengenyam kuliah ya. Kalau saya sendiri enggak ya, saya terkecil ya. Saya itu cuma SMP. Nah, waktu pada tahun 97 itu sebenarnya saya itu dalam umur 17 tahun ya, itu lagi gencar-gencarnya pengen beli sepeda motor sebenarnya. Tapi di situ saya mungkin punya ide yang dewasa. Saya pikir kalau saya punya sepeda motor, berarti saya perlu dibiayai. Saya kerja harus membiayai sepeda motor, beli bensin, pajak dan lain-lain. Tapi karena pikiran saya ke depan, untuk lari ke depan, tak belikan suatu mesin yang menunjang untuk usaha saya. Pikiran saya, kalau saya beli motor, nggak bakalan saya bisa beli mesin. Tapi setelah saya beli mesin, pikiran saya ke depan, saya beli motor 10 pun insya Allah bisa, istilahnya seperti itu loh. Nah, itu kunci suksesnya seperti itu. Mungkin selanjutnya
dari yang sudah saya tangkap tadi, kan tantangannya lumayan besar gitu nih Pak, untuk dari tahun 2000 sampai saat ini. Jadi yang membuat usaha dari Bapak dan Ibu itu tetap eksis dan gitu ya. berjalan sampai sekarang itu mungkin ada rahasianya atau bagaimana? Jadi begini ya, kebetulan saya itu lingkungannya di GUM Industri yang dari kecilnya itu memang dididik untuk industri. Jadi faktor lingkungan itu sangat sekali berpengaruh dengan keadaan yang ada di situ. Makanya perkembangan saya, otak saya itu dicuci di lingkungan itu. Nah, saya itu istilahnya dilahirkan dari seorang pedagang ya. Walaupun saya kedepannya itu istilahnya disaingi oleh generasi muda, tapi saya sebagai generasi lama itu saya tidak takut dengan adanya yang di lapangan tersebut. Dengan adanya seperti itu, saya di sini punya pengalaman yang lebih daripada anak yang muda, kan? Kita punya pergaulan yang luas, kita punya relasi yang banyak, gitu kan? Nah, nyuwun sewu, bahasa perkembangan di industri saya bukan semakin meninggi, justru pada tahun-tahun sekarang karena persaingannya semakin ketat, justru pasti semakin menurun kan? Nggak mungkin semakin naik. Tapi kita nggak kalah dengan pola pikir anak muda. Kita berusaha semaksimal mungkin membuka cabang-cabang. Nah, alhamdulillah pada tahun 2004 dengan dukungan istri saya main otomotif. Ya, saya buka cabang otomotif. Yang pada tahun 2008 saya beli lahan didukung oleh istri saya. Lahan itu sekitar 200 meter di tengah kota. Tak bangun, tak buatkan showroom dengan nama Denisa Al-Hikmah. Nah, itu sisi lainnya saya. Kenapa saya sampai sekarang tidak mengalami dilema dalam arti persaingan gitu loh. Karena saya punya jalan ke depan, punya tujuan ke depan supaya kebutuhan saya semakin besar tapi ke-handle dengan karyawan-karyawan saya gitu Mbak. Mungkin kita masuk ke bidang usahanya sendiri ya Pak. Dari usaha yang Bapak dan Ibu jalankan ini dari input serta outputnya tadi kan untuk hasil alat pertanian, juga kelautan dan sebagainya. Tapi untuk mungkin bahan baku terus juga ya supplier bahan bakunya itu seperti apa? Oke. Kalau kita bahan bakunya dari suatu industri saya itu dibutuhkan itu jenisnya aluminium. Karena kita di rumah itu ada pengecoran. Pengecoran itu diliputi dari bahan baku aluminium, dari jenisnya itu untuk pengapiannya BBM. BBM-nya itu berjenis solar. Nah, karena waktu ini BBM sedang dipersulit dalam arti istilah subsidi ya, jadi kita mengalami kesulitan di bidang pembelian BBM-nya karena di Pertamina tersebut kita tidak bisa membeli Pertamina lewat galon. Nah, caranya bagaimana kita mendapatkan BBM tersebut, kan? Ada sekelompok orang yang menyediakan BBM. Jadi kita tidak bisa beli di Pertamina, kita belinya lewat seseorang tersebut dengan nilai selisih yang fantastik, selisih jauh gitu. Sedangkan kita membutuhkan BBM per harinya itu sekitar 45 liter per hari. Nah, BBM tersebut kita dapat dari istilahnya distributor yang mengisi industri saya untuk pengerjaan pengecoran. Nah, pengecoran kita itu ada dua pengecoran. Itu berbentuk aluminium, tak buatkan generatornya seperti alat listrik, dinamo, diesel yang berhubungan dengan diesel ya. Itu industri saya. Jadi bahan bakunya sendiri tadi yang saya tangkap dari aluminium, terus BBM BBM solar. Lalu untuk dari usaha yang Bapak jalankan sendiri ini, mungkin pangsa pasarnya Pak, jadi dipasarkan ke siapa saja? Oke, kalau saya kan berarti ibaratnya orang itu, kita itu
sudah menanam dari saya masa perjaka ya. Ibaratnya saya udah menanam padi. Nah sekarang kan ibaratnya padi itu dipanen. Karena bahasa pengalaman kita, relasi kita yang kita sudah punya, jadi kita sudah tidak perlu memasarkan lagi. Menurut saya ya, bukan kita bahasanya sombong atau gimana ya. Nah sekarang kan media itu sangat mendukung itu kan. Jadi yang namanya saya itu sekarang jarang keluar kota. Saya cuma di rumah, nanti menunggu WA atau SMS atau apa ya dari rekan saya yang sudah daerah-daerah lain. Contohnya pasar saya itu tembus di Sumatera, di Kalimantan, tapi distributornya sendiri itu di Jakarta. Jadi saya ngirim ke distributor di Jakarta, Kediri, Klaten. Nah kebetulan saya itu dipegang oleh 3 perusahaan. 3 perusahaan itu mendukung saya dalam setiap bulannya. Dia mengasih DO atau SP gitu kan, suatu kerja surat pesanan barang, jenisnya barang. Jadi dia kalau sesuatu pesan barang itu cuma dulu kan pakai fax ya, pakai telepon. Nah sekarang cuma pakai WA. Nah ekspedisinya gimana? Ekspedisinya kebetulan karena itu yang namanya kita sudah banyak relasi, banyak temen, itu orang-orang sana itu ngambil sendiri kebetulan. Saya tidak ngirim gitu kan. Jadi bos-bos saya itu punya sales, punya truk untuk ngampas, dia ngambil ke saya sambil keliling gitu. Jadi kalau dilihat tadi sudah menyebar luas gitu, karena mungkin dari awal tadi ada relasi gitu kan. Karena menurut saya juga relasi itu sangat penting gitu, bukan hanya di jual-jual, tapi mungkin nanti mencari pekerjaan atau yang lain seperti gitu ya Pak. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya, dari usaha yang sudah dijalankan itu ada kendala gitu selama menjalankan dari tahun 2000 sampai sekarang ini? Kalau kendala pasti ada. Jadi yang namanya bisnis itu biasanya kendalanya itu yang paling jelas, pertama itu kenaikan BBM, kedua peralihan dolar, itu sangat pengaruh. Jadi apabila ada BBM kenaikan, itu adaptasi harganya pasti pasar sepi, karena orang itu nggak takut. Ada takut. Satu contoh ya, di jenis otomotifnya aja sendiri jam sekarang ya, itu kan pemerintahan sekarang itu mengeluarkan undang-undang untuk pasar mobil yang cc-nya di atas 2000 itu harus pakai pertamax. Nanti insya Allah mungkin di akhir bulan mungkin ya. Nah jenis-jenis satu ini yang 1,5 cc ini masih bawah 1,5 cc ini masih boleh pakai pertalite. Nah karena masa peralihan itu otomotif aja itu ini mengalami penurunan yang gratis. Apalagi logam itu sangat berpengaruh sekali dengan BBM dan kenaikan dolar. Jadi mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya, saat ini kan generasi muda sekarang ini kan mungkin ada yang mungkin bingung ya Pak menentukan tujuan nanti setelah kuliah ini mau kemana gitu, apakah melanjutkan S2 atau kerja kantoran jadi PNS gitu kan. Dan di sini kan Bapak dan Ibu sebagai seorang wirausahawan mungkin dapat memotivasi teman-teman muda gitu loh. Jadi menjadi wirausaha itu juga luar biasa gitu Pak. Jadi kalau prinsip saya ini begini Mbak, sekolah tinggi belum bisa menjamin menjadi orang kaya, ya kan? Setinggi-tingginya orang sekolah itu belum menjamin untuk menjadi orang kaya. Yang bisa menjadi orang kaya itu ternyata itu orang yang ulet dan orang yang bisa membagi waktunya gitu loh di masa-masa dengan gitu loh. Itulah simbol kaya. Jadi mending orang kaya pinter, itu mending kan daripada orang kaya. Tapi dengan sendirinya orang bodoh pun kalau menjadi orang kaya, dia akan didampingi orang pintar, gitu lah. Dengan sendiri dia akan mengikuti perkembangan perekonomian itu. Lingkungan itu pengaruh sekali. Contoh, saya SMP, Nyuwun Sewu, saya bergaul di atasnya itu orang-orang tinggi karena dia orang berduit, dia berbahasanya bagus,
dengan sendiri saya akan mengikuti. Berarti tanpa saya belajar pun kita bisa adaptasi dengan orang-orang itu. Iya Pak, jadi luar biasa sekali ya. Jadi mungkin percakapan yang sudah tadi gitu, karena apa ya, menjadi ilmu-ilmu yang sudah didapatkan gitu. Jadi tidak sembarang didapatkan dari dosen atau siapa gitu, karena dari ahlinya langsung, dari pemiliknya atau dari pengusahanya langsung itu mungkin lebih akan menginspirasi gitu. Iya benar. Nah mungkin juga harapannya nanti dapat menjadikan inspirasi pada teman-teman pemuda-pemudi dan juga membuka pikiran bahwa nanti masa depan tuh tidak hanya menjadi sarjana terus harus kerja kantoran atau seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa menjadi seorang pengusaha seperti Bapak dan Ibu gitu. Nah mungkin itu saja dari teman-teman Undip yang ingin tanyakan. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Ya, semoga nanti usahanya semakin berkembang lagi, semakin besar cabangnya di seluruh Indonesia. Pengen ya Mama. Amin. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.